Shalom saudara sekalian, pernahkah saudara membayangkan seandainya saudara menghadap tahta pengadilan Kristus? Lalu Tuhan bertanya, ada apa di genggamanmu itu? Mungkin genggaman kita seperti tidak ada apa-apa. Tetapi di dalam genggaman itu ada catatan, saudara. Di dalam genggaman itu ada catatan. Catatan itu memuat apa-apa yang saudara sayangi, saudara kasihi, saudara nikmati, ya. Yang mengikat saudara sampai saudara meninggal dunia. Ya, Anda dan saya meninggal tidak membawa apa-apa. Kita meninggal tidak membawa apa-apa. Tetapi goresan catatan itu ada di dalam telapak tangan saudara. Ada dalam telapak tangan kita, di dalam hati kita. Ini ibarat telapak tangan itu tertulis di situ. Dan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Dan tidak bisa kita hapus. Jadi pada waktu meninggal lalu kita mencoba mau menghapus catatan itu tidak bisa. Sudah tertulis di situ. Belum lagi dosa-dosa yang dinikmati yang belum diselesaikan. Betapa mengerikan keadaan itu, saudara. Ketika saudara harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus dengan catatan di dua telapak tangan saudara. Wah, mengerikan. Mengerikan sekali, saudara. Saudara ingin rasanya membuangnya, tapi tidak bisa. Nah, mestinya, saudara, selagi kita masih hidup di dunia ini, kesempatan membuang itu. Supaya waktu kita meninggal dunia tidak ada yang kita genggam lagi. Ya. Pada waktu kita menutup mata itu semua, maksud saya dua lengan kita bersih. Ada satu kalimat lagu yang saya kubah, yang kalimatnya begini. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Jadi catatan yang kita miliki cuma satu, Yesus. Nah, ada perjuangan untuk menghapus catatan itu, saudara. Karena jiwa kita sudah terlanjur melekat dengan catatan tersebut. Bahkan dalam stadium tertentu orang sampai tingkat adiktif atau sampai tingkat kecanduan. Ya, makanya setiap kali kita menyenangkan diri kita dengan suatu kesenangan, maka kesenangan itu menggores. Kesenangan itu menggores di dalam jiwa. Dipuaskan lagi lebih menggores. Kalau terus-menerus dilakukan secara berlarut-larut dalam waktu yang lama, itu goresannya makin mendalam atau makin dalam sampai tidak bisa dihapus lagi. Seperti misalnya orang senang disanjung dan dia mencari sanjungan. Setiap kali sanjung, dia menikmati, itu menjadi goresan. Ia kecanduan untuk mencari sanjungan itu. Dia berusaha ini, dia berusaha itu, dia lakukan banyak hal yang intinya memang dia ingin memperoleh sanjungan. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Itu masalahnya. Akhirnya, saudara, kita tidak lagi mampu menghapus goresan tersebut. Tidak mampu lagi menghapus goresan tersebut. Akhirnya menjadi goresan yang abadi. Nah, sampai tingkat ini, saudaraku, wah, udah berat. Sampai tingkat ini berat. Mengapa berat? Udah gak bisa dihapus. Sama sekali tidak bisa dihapus. Dan ini kecelakaan, saudara. Itu kecelakaan. Benar-benar celaka. Celaka sekali. Ketika ke surga, ketika menghadap tahta pengadilan Kristus, dia tidak boleh masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu harus hanya memiliki satu harta, yaitu Yesus.
Tuhan mengatakan kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan kok. Ya, tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya harus hanya mengabdi kepada Tuhan, tidak bisa mengabdi kepada yang lain. Ya, tidak bisa mengabdi kepada yang lain, harus hanya mengabdi kepada Tuhan. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Nah, menghapus catatan itu tidak mudah karena sudah menyatu di dalam diri kita. Tetapi oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita bisa menghapus goresan itu. Ya, dan Tuhan akan mengizinkan kita mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan hidup, yang melalui pergumulan hidup tersebut, saudara, kita akan diubahkan Tuhan, diubahkan menjadi seseorang yang berkenan di hadapan Allah. Kita diubahkan Tuhan melalui berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, dan perubahan-perubahan tersebut akan membuat kita sampai pada tidak mengingini apapun dan siapapun selain Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, ya, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudaraku, kita harus memiliki perasaan takut. Takut ketika menghadap Tuhan. Apakah masih ada sesuatu yang kita genggam? Ketika Tuhan tanya, apa yang kamu genggam? Nggak ada lagi. Dan Tuhan tahu. Dia senyum ketika yang kita genggam hanya namanya. Tuhan tahu ketika yang kita genggam ini hanya namanya. Dan kita baru bisa dikatakan sebagai perawan suci. Dikatakan sebagai perawan suci itu artinya perawan yang tidak ternoda. Ini tidak bicara mengenai seks, tidak bicara mengenai keperawanan dalam arti harfiah, tapi orang yang hatinya tidak ternoda oleh keinginan-keinginan dunia. Orang yang hatinya hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Makanya di dalam genggamannya hanya ada satu nama, nama Yesus, tidak ada nama lain. Nah, untuk menghapus keinginan-keinginan dunia ini bukan sesuatu yang mudah. Untuk menghapus keinginan-keinginan ini bukan sesuatu yang mudah. Perlu perjuangan. Tidak mudah. Tuhan tidak memberikan mujizat atau kasih karunia sehingga kita bisa dengan mudah menghapus ikatan-ikatan kita dengan dunia ini. Itu perjuangan. Karena dalam hal ini Tuhan ingin bukti apakah kita benar-benar mencintai Dia. Kalau kita benar-benar mencintai Dia, kita membuktikan cinta kita dengan menghapus, membuang segala sesuatu yang mengikat hati kita. Sehingga kita bisa berkata, yang kuingini Engkau saja. Makin kita melepaskan segala sesuatu, makin kita punya yang namanya keringanan. Dari keringanan itu kita memiliki keriangan surgawi. Keriangan surgawi inilah yang akan membuat kita makin terikat dengan Tuhan. Makin merindukan Tuhan dan kerajaannya. Jadi kita belum meninggal dunia, kaki kita sudah menginjak di sana. Nah, berkemas-kemas kita pulang ke surga, di dalamnya termasuk kita melepaskan segala sesuatu. Jadi jelas ya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak melepaskan segala sesuatu, kamu tidak layak bagiku. Hanya orang yang berani memiliki Yesus saja dalam hidup ini, dan mengatakan Yesus cukup bagiku, yang menjadi perawan suci di hadapan Tuhan, dan tahan berdiri di hadapan Dia. Sola Gracia.